warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Judulnya Masya Allah, menarik, mencintai Rasulullah dan ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita wajib mencintai, betul. Wujudnya apa mencintai? Nah, ada kelompok itu yang memahami ittiba sunnah. Jadi apresiasi cinta itu adalah mengikuti jejak Rasul. Itu klimaks dari cinta kepada Rasul. Ya enggak apa-apa, wong pendapat. Dasarnya apa? Ada di dalam surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau ngaku cinta kepada, ikuti aku, kata Rasul. Dan kayaknya itu yang paling dominan. Sebagai orang tua merasa betul-betul diajeni anak, kalau anak itu nurut kepada bimbingan orang tua. Kebanggaan orang tua itu. Nanti kalau sudah begitu janji Allah, yaghfir lakum dzunubakum, pasti dosa-dosa kita itu dilebur oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Yang demikian karena Allah itu punya sifat, punya nama Ghafur. Di samping Ghafur juga Rahim. Dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah? Syirik tidak bisa kecuali dengan taubat baru bisa. Itu gambarannya mewujudkan rasa cinta kepada Rasul. Andai kan Rasul masih hidup, melihat jamaah berapa ribu ini, Masya Allah, 10.000 ya Allah. Melihat 10.000 ini ngaji bimbingan Rasul. Rasul bilang, hei jamaah Masjid Al-Milah, sampai enggak usah jauh syafaat, takei ngono. Kenapa? Karena kecintaan kita mengkaji sunnah Rasul. Jangankan Rasul, pertama kali saya membuat buku diterbitkan oleh Al-Ikhlas itu, dipasarkan di depan Masjid Al-Falah. Dulu ada toko buku, Pak. Saya amati, buku saya dipegang oleh pembeli itu suwenengi luar biasa, Pak. Baru dipegang, Pak. Kemudian dibuka-buka, ditunggu, tambah suweneng, paling vie, Pak. Saya ikuti aja, dibawa ke masjid, dikaji. Ya Allah, andai kan saya punya duit, tak kayak duit. Apalagi nanti yang saya tulis kok diikuti. Iya. Siapa yang tidak bangga melihat umat mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ada teman kita yang mewujudkan
Memuji-muji itu bagian dari cinta kepada Rasul. Boleh enggak Pak kita memuji? Boleh. Saya aja mohon maaf senang kepada seorang tokoh, saya buat syair. Wah, akan kehebatan Jakarta di bawah pimpinan beliau. Boleh enggak seperti itu Pak? Boleh. Jadi memuji itu bisa diapresiasikan dengan apa? Cinta itu bisa diapresiasikan dengan memuji. Boleh Pak. Dalilnya mana? Ya kalau usah dalil lah gitu. Masa memuji orang harus pakai dalil gitu. Saya cinta kepada istri saya puji, masa harus pakai dalil? Itu ceritanya. Jadi wujud cinta itu memang bisa diwujudkan dengan mengikuti jejak Rasul. Bisa diwujudkan dengan memuji Rasul. Saya bangga dengan kehadiran Rasul. Makanya saya buat tumpengan biar masyarakat ikut bangga atas kehadiran Rasul. Boleh apa tidak Pak? Kan tidak boleh. Kan tidak pernah dicontohkan Rasul. Nah, budaya kan macam-macam Pak. Ini bagian kearifan lokal. Jadi itu cara kita menyintai Rasul, jalannya macam-macam. Maka saya pribadi tidak pernah nyalakan orang kok memperingati Rasul, kelahiran Rasul dengan yang namanya pujian. Tidak nyalakan. Cuma yang saya ingatkan, hati-hati ketika memuji Rasul. Itu aja yang saya ingatkan. Walaupun boleh kita mencintai dengan wujud memuji, tapi hati-hati dalam hal memuji seseorang. Sampai Rasulullah dulu pernah mengatakan, afu fi wajahil maddahina Abdullah. Cipranti wajah orang yang suka memuji kamu itu dengan apa? Debu. Dulu, kalau sekarang pas ibu bikin sambel, muji-muji, teplok ono sambel, cek menang. Kenapa begitu? Sensitif. Kalau kita sering dipuji orang, andaikan kita ini orang baik, bisa sum'ah. Itu aja tidak baik. Kalau kita bukan orang baik, kita jadi sombong. Tidak ada baik-baiknya. Itu nasihat Rasul. Memuji sekedarnya, monggo. Tapi hati-hati kalau memuji sudah kelewatan batas. Dulu waktu saya di pondok, biasa kalau memperingati Maulid Nabi ini kadang baca tiba, kadang baca berjanji, kadang baca burda. Sebenarnya banyak, ada 7 buku yang dikarya oleh ulama kita, tapi di Indonesia rata-rata yang terkenal 3 itu. Kenapa? Tidak terlalu panjang gitu. Dari 3 itu yang paling pendek tiba. Makanya kalau ditawari mau tiba atau burda, tibaan. Kenapa? Habis selesai mangan.
Nah kelompok saya memberi nasihat saya, Din kamu nggak usah moco. Kenapa? Nek kon melok moco kesuwen. Kapal nek kesuwen makanya kentekan. Di pondok itu ada hadis mensobaro lapar. Sing sabar bahkan lapar. Wa man ta'akhkhara fala umana lahu. Mengakhirkan ambil jatah kamu mana. Dan nanti kalau kamu moco, disake kaku mana ambil. Nggak, saya harus baca. Kapan pinternya aku nikah moco. Alhamdulillah. Yang bagian koperasi dapur selalu ingat saya. Ada tulisan yang terakhir buat dinyai. Masya Allah. Itu ceritanya. Alhamdulillah ketika buku itu sudah saya terjemahkan. Karena dulu hanya saya baca tapi tidak paham. Karena saya suka terjemah, saya coba terjemahkan. Ini sudah jadi buku. Biar nanti bukan sekedar membaca, tapi bisa paham. Habis paham, siapa tahu nanti bisa mengkritisi kalau ada masalah. Alhamdulillah selesai tuntas. Ini hanya berapa halaman Pak? Hanya 58 halaman. Saya ceritakan biografi penyusunnya, karya-karyanya, terakhir khusus pembahasan kitabnya yang dikenal Sirah Nabi versi Syekh Al-Dibai. Di Indonesia dikenal dengan kitab Dibaan gitu. Ini ada harokatnya lengkap dengan maknanya. Saya lengkapi dengan harokatnya, lengkap dengan maknanya. Di antara Bapak Ibu ada yang pernah baca? Belum? Nah, makanya bagaimana cinta kalau tidak paham? Difahami dulu. Kalau ada masalah, silakan diperdebatkan. Itu ceritanya. Jadi muncul yang saya cari-cari saja. Di situ itu Pak, Masya Allah kehadiran Rasul datang. Ayo kita sambut teman-teman dengan berdiri. Maqamul mahalul qiyam. Waktu itu saya tidak berdiri Pak. Ditegur oleh guru saya. Kenapa kamu nggak berdiri? Rasul masih ikut acara maulidan di Jakarta. Baru sampai di Bangil, kira-kira jam 11. Hanya di pondok Ustaz Husin Al-Habsyi, Al-Habib Husin Al-Habsyi. Itu ceritanya. Ngapain berdiri saya? Wong Rasul belum datang. Nah kalau Rasul datang sekarang, apa nggak bingung? Satu malam ini ada berapa ribu tempat ngadakan. Sehingga majelis pertama kali tak tekani. Bukan Indonesia toh, Malaysia juga ngadakan. Misalnya, iyo lah iya gitu. Oh ternyata kajiannya bukan hanya syariat, masuk aspek akidah. Jadi permasalahannya bukan masalah sekedar memuji, ada masalah akidah. Di antara puji-pujian kita, anta samsun, anta badrun, bagus. Oh,
ini orang sastra. Nanti beda dengan ahli syariat gitu. Kalau menurut ahli syariat itu berlebih-lebihan gitu. Yang memang paradigmanya syariat. Bagi orang sastra, Masya Allah, saya aja dipuji dosen saya. Wallah kalamaka kalamal malaikat. Suaramu seperti suara malaikat. Sejak kapan dosen saya ngobrol dengan malaikat? Bahasa metafor. Masa tai kucing rasa coklat, rasaku. Itu ceritanya. Jadi itulah bahasanya orang sastrawan. Dianggap apa? Rasul itu seperti matahari menyinari dunia. Dalam bahasa Arab namanya tasbih, penyerupaan. Andaikan Rasul masih hidup, ginting-ginting sampean. Aku kan pada matahari, gendeng aku. Hebat mana aku ambil matahari? Kebalik. Namanya tasbih itu yang diserupakan harus lebih hebat. Anta kal asati fisajah. Kamu seperti singa dalam keberanian. Singa punya keberanian, kamu punya keberanian. Keberanian pada singa jauh lebih hebat daripada pada kamu. Gitu. Kok Rasul disamakan dengan matahari? Kebalik. Wa anta badrun, dulu disamakan dengan bulan seneng. Sekarang cewek disebut bulan, wah ngamuk. Kenapa? Bulan ternyata banyak jerawatnya. Dulu indah bulan itu. Saya melihat bulan tersenyum-senyum sambil pakai juga wajah. Maksudnya cewek. Nah, ini perbedaan paradigma orang ahli sastra dengan orang ahli syariat. Yang butuh satu poin ini, Masya Allah. Sampai kita memuji Rasul, anta nur fauqa. Ini miliknya Allah, bro. Bukan milik manusia. Nanti di dalam surat An-Nur Allah menyifati dirinya nur ala nur. Allah yahdi di nurihi may yasha. Waduh, jangan-jangan kita sudah keterlaluan di dalam memuji Rasul. Apa bedanya kita dengan Yahudi kalau gitu? Itu problemnya. Itu masalahnya. Baru episode yang pertama. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.